komentar status Kementerian Kesehatan, status COVID. Ada 30.000 komen, 70% diantaranya nggak percaya. Di dalam situs Kemenkes. Sobat kalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Saya kira kita semua mengikuti perkembangan dalam 1 minggu terakhir ini. Ada hal yang paling menarik ya, yang hangat diperbincangkan oleh publik adalah soal mudik lebaran. Sudah lazim menjelang lebaran, pasti yang berita-berita yang paling aktual itu adalah berita soal mudik. Tapi sepertinya berita mudik kali ini bukan lagi soal kemacetan, bukan lagi soal fasilitas transportasi yang tidak memadai. Rupanya yang menjadi menarik sekarang adalah karena ada kebijakan dari pemerintah yang dianggap dalam berbagai hal gitu ya. Satu sisi pandangan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sinkron menimbulkan ada rasa miris di masyarakat. Secara umum sebenarnya masyarakat menyadari bahwa tugas negara adalah melindungi warganya. Itu penting, apalagi di tengah pandemi. Hanya saja memang kemudian publik melihat khususnya yang berkaitan di masa pandemi, lebih khusus lagi di masa mudik ini ternyata ada setidaknya berbagai kebijakan yang dilihat agak tidak sinkron. Bahasa sederhananya, satu misalnya ada larangan mudik gitu ya. Jadi yang dulu-dulu tidak ada larangan gitu ya, tiba-tiba sekarang dilarang. Kenapa? Karena ada pandemi. Nah itu fine saja, tahun 2020 dilarang lagi gitu ya. Lalu kemudian sekarang dilarang lagi di tahun 2021 ini. Hanya saja memang ada yang berbeda. Misalnya sebelum masuk di masa mudik, ada banyak peristiwa yang terjadi. Ada kondangan tuh, gitu ya. Ada pilkada, gitu. Ada banyak acara yang pertemuan-pertemuan, bahkan seminar sudah bisa dilakukan. Tiba-tiba kemudian stop. Publik tidak tahu apa yang terjadi. Apakah memang informasinya ada banyak temuan peningkatan grafiknya COVID atau bagaimana. Yang lain juga adalah justru ada lagi ditemukan tuh. Karena begitu dilarang, ternyata warga negara asing masuk aja bebas gitu ya. Ada India, sekarang kemudian ada dari Cina. Bahkan kita kemarin ada disebut penerbangan charter gitu ya. Bukan sebenarnya soal pesawat charterannya, ini soal orangnya gitu ya. Tapi informasi terbaru lagi nih, baru tadi masuk. Ternyata ada sandar di Kepulauan Riau gitu. Jadi pola-pola gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu ada lagi minta kemudian ada himbauan untuk silakan beli baju lebaran gitu ya. Kita akan berdiskusi membahas semua ini dan kita kehadiran tamu untuk berdiskusi bersama dalam channel ini. Beliau adalah, nah ini saya tahu, panggil apa nih? Ini Mbak Agustina gitu ya. Jadi dia Inya saja lah. Ya, siapa. Inya namanya Mas. Beliau ini adalah sosiolog gitu ya. Sosiolog yang dari Unida yang bisa akan berbagi analisisnya kepada kita semua apa sebenarnya yang terjadi. Dampaknya bagi masyarakat gitu ya. Ini yang menjadi penting. Dan ada yang lebih menarik karena selain sebagai sosiolog, saya membaca-baca di CV-nya, ternyata beliau adalah aktivis yang aktif di isu-isu gender gitu ya. Beliau dari dulu aktif di pusat studi wanita di IPB, lalu kemudian aktif di berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu responsif gender. Ini akan menarik karena bisa juga analisisnya berkaitan pada dampak sosial ini dengan isu gender. Saya kira itu menarik gitu ya. Kita sapa beliau, Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Signal oke, mantap. Oke, mantap. Ya. Pandangannya Mbak Tina gimana kira-kira soal ini? Oke, baik Bang Syam, saya panggil Abang aja ya, izin. Karena lo terasa lebih dekat kalau kita panggil Abang ya, Bang. Amin. Iya, Bang. Kebetulan fresh banget sih, Bang. Saya baru lulus kemarin nih dari UI. Jadi masih seger banget. Ilmu itu harus dibagi gitu loh. Walaupun tadi masih dikira anak S1 katanya ngambil ijazah katanya. Aduh, alhamdulillah. Yang lain boleh. Oke, Bang. Salah, jadi tapi pemikiran kan ini. Amin. Jadi saya tuh termasuk tepat untuk ditanya mudik karena saya juga pelaku mudik ya. Saya orang Kuningan, saya orang Sunda yang tiap tahun mudik. Dan sudah 2 tahun ini tidak mudik. Kalau ditanya alasannya apa, itu kalau saya sekarang sih karena nunggu vaksin ya. Vaksinnya efeknya kan nunggu dulu karena saya baru divaksin kedua tanggal 26, terus kemudian mungkin rapid dulu. Biasanya sih begitu karena ibu bapak saya itu sudah sepuh dan punya jantung dua-duanya. Sehingga kalau buat saya tidak mudik itu karena responsibilitas pribadi.
responsibilitas pribadi kepada orang tua. Jadi jangan sampai saya nyesel ya. Ya, betul. Betul, itu aja sih, karena saya ini orang Bogor, yang Bogor itu udah pasti secara angka itu tinggi. Nah, itu di Jabodetabek kan pasti lebih tinggi daripada Kuningan. Nah, Kuningan masih hijau sampai sekarang. Jadi saya takutnya begitu. Di kampung saya terakhir dapat 1 orang, ada yang COVID juga, meninggal. Terus, jadi sebenarnya itu, Bang, kalau saya tadi kaji kebijakan, balik ke kebijakan dulu ya. Kita udah 1,5 tahun ya, setahun 2 bulan di masa pandemi ini, dari mulai Perpres tentang bencana nasional diberlakukan, memang masyarakat itu akan bingung ya dengan pola kebijakannya. Saya mencoba mengkaji beberapa pola kebijakan. Kemarin nih habis selesai lulus tuh saya cobain kota. Tapi sayangnya tidak banyak pemerintah yang online-nya bagus gitu. Jadi misalnya Kota Bandung, Kota Bogor cukup bagus. Saya lihat ada 121 kebijakan Kota Bogor punya selama COVID. Itu tidak semuanya ada. Itu ada yang tidak di-online-kan. Jadi ada saya temukan tempat lain. Mungkin kalau dirinci lagi dengan lebih serius tuh banyak. Terus saya lihat tuh, kalau dilihat polanya itu, ya kebetulan saya anggota Dewan Pendidikan di Kota Bogor. Jadi saya enak kalau maksudnya. Kalau lihat polanya itu, ini apa, dari mana kemana, itu tuh agak kurang tertangkap polanya. Kota Bandung juga sama. Jadi biasanya kebijakan itu pusat dulu, daerah, Jawa Barat, pusat. Saya kan karena Kota Bogor sama Bandung tidak di Jawa Barat, biasanya tuh ada pusat, Perpres atau apapun, atau surat edaran atau instruksi presiden, dia masuk ke dalam Jawa Barat, instruksi gubernur, terus dia masuk ke kota. Sebagian besar bentuknya surat edaran. Sampai sekarang Kota Bogor tidak punya namanya perwali mengenai COVID. Jadi sistemnya surat edaran, terus perwali khusus ya secara umum. Jadi kalau ditemukan ini sebenarnya secara wilayah dia punya kebijakan mengacu kemana. Akhirnya satu-satunya kebijakan yang mereka acu adalah Perpres, bahwa kita dalam keadaan situasi bencana nasional, bahwa situasi bisa berubah, bisa mereka kota daerah-daerah responsif. Akhirnya polanya seperti itu yang saya tangkap, bahwa perumusan kebijakan itu responsif dari apa yang terjadi. Wajar kalau membingungkan. Karena polanya tidak ketemu, ini maunya apa. Bahkan kan kita selalu dibingungkan oleh kebijakan yang berubah dalam 1 minggu misalnya. Ya gitu. Misalnya Turki ini udah dibuka tur dari karena saya disertasinya tentang sosiologi pariwisata, Bang. Saya bosan di gender kemarin. Jadi kita mau diskusi soal itu. Saya masuk ke sosiologi pariwisata. Turki itu sudah buka turnya lama. Dibuka murah sekali dan laku sekali. Padahal angka COVID-nya nggak jauh-jauh beda sama Indonesia. Kalau saya itu pengen, Bang, jalan-jalan. Terutama ibu saya. Ibu saya bilang nggak apa-apa lah, mama meninggal duluan asal udah menjak Eropa. Kalau belum menjak, karena waktu sebelum COVID saya udah beli pesan tiket terus nggak jadi. Saya bilang ya Turki aja dulu deh. Pingin, terus saya bilang, nanti kalau tiba-tiba kita udah nyampe, kebijakan berubah, kita di lockdown, kita gimana? Nah, saya bilang karena kebijakan COVID ini berubahnya bisa minggu ini tidak apa-apa, minggu depan. Dan minggu lalu Kota Bogor itu belum ganjil genap, minggu ini ganjil genap. Coba bayangkan ada orang yang sudah saudaranya mau nikahan di Bogor misalnya, terus tiba-tiba mobilnya ganjil semua, nggak bisa datang. Kan, ya itu kok perubahannya mendadak. Seperti mudik itu kan tadinya tanggal sekarang ya, tanggal 6. Terus dimundur lagi jadi tanggal 22 April ya kemarin. Terus diperpanjang. Terus kemudian PPK SIKM itu kan menyusul ya sosialisasinya kalau itu boleh. SIKM. Jadi orang tertentu tuh boleh pulang, boleh pergi. Jadi mudik itu beda dengan perjalanan antar kota. Kalau mudik tuh untuk ketemu lebaran, kalau antar kota tuh kalau orangnya sakit,
Ya. ngelihat orang apa meninggal ya atau urusan. Nah, dapat SIKM itu juga kan kita taunya sekarang. Padahal SIKM udah lama berlaku di Jakarta. Ya. Yang tidak berguna sama sekali. Karena saya termasuk orang yang mencoba melanggar SIKM. Karena ada perlu di Bandung, Bang. Dan perlu ke Kuningan. Ibu saya sakit. Ya. Sakitnya, ya bapak saya masuk rumah sakit. Itu kan nggak mungkin saya ngurus dulu SIKM hari itu ya, karena harus ke RT kemana. Saya pulang waktu itu juga, saya bilang pulang lewat Bandung, lewat Bandung dan aman sejahtera. Pulangnya kita lewat tol, sejahtera juga, tidak ada yang meriksa. Itu malam-malam saya ditelepon, saya bilang karena jantung kan bisa kapan aja, nggak ada ya Bang, jadi kita pulang langsung ke lewat Bandung. Pulangnya awalnya lewat Bandung karena takut ditahan. Udah gitu baliknya, bisa kita lewat tol aja deh, kita lihat, nggak ditahan juga. Jadi SIKM waktu itu nggak ada yang meriksa. Dan saya juga bingung, seandainya SIKM itu diperiksa, saya nggak tahu saya akan diperiksa di mana. Mobil saya tuh platnya F kan, terus kemudian di mana coba? Di tol mana, di pintu tol mana kita akan ditutup, diberhentikan. Kan harusnya ada dibuat dulu rekayasa lalu lintas, di mana ada satu ruas jalan yang menentukan kita boleh masuk apa enggak. Saya pikir harusnya kan sebelum Cikampek ya, karena dia agak lurus. Nah, di mana dia dialihkan dulu, kemudian diperiksa dan boleh masuk lagi ke tol. Kalau yang nggak punya ditahan. Saya nggak nangkep rekayasa lalu lintas kayak gitu, Bang. Di mana orang akan di stop di tengah tol? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin kan? Mau di mana, di pintu tol terus bikin macet ke belakangnya gitu. Muter lagi susah gitu. Jadi buat saya tuh waktu itu mikir, SIKM tuh buat apa ya? Nggak ngerti juga. Gitu. Sekarang SIKM diperlakukan kembali berdampingan dengan mudik. Mudik ini, jadi saya coba dulu di Bang, lihat-lihat dulu. Apa sih arti mudik buat orang Indonesia ini? Karena mudik ini banyak kajiannya di Bang dari sisi sosiologi itu. Ada lihatnya dari migrasi desa kota, ada yang interaksi antara budaya dan kosmopolitanisme budaya desa ya Bang ya. Ada yang melihat sebagai gap pembangunan desa kota, ada yang juga melihat dari dampak media terhadap hubungan orang sekarang. Ada yang lihatnya dari sisi sosiologi politik, terus di masa pandemi sekarang apalagi itu paling kental kalau menurut saya. Terus kemudian ada juga sebagai mudik ini sekarang udah nggak lihat, ada juga yang tidak desa kota tetapi kota-kota gitu, cuma nggak terlalu nampak ya karena beberapa daerah kayak Jabodetabek, terus sekitar Solo itu, terus sekitar mana tuh kan Makassar ya, Makassar, Mamuju apa tuh kan boleh pemuter ya, itu dia boleh, tidak ngaruh dengan kebijakan ini. Tapi mudik fenomena ini sudah terjadi. Nah, kalau saya sih lihat dari sekian banyak kajian, yang paling berat, dan ini kalau Abang tadi tanya kaitannya dengan kebijakan, yang paling berat dihadapi oleh kebijakan atau pengaturan itu adalah yaitu yang antara culture dengan kosmopolitan. Orang pergi ke kota itu untuk memperbaiki nasib biasanya. Tapi dia masih punya keterikatan dengan desanya. Dalam bentuk emosional, ada orang tuanya, segala macam. Itu salah satu. Salah lainnya adalah ketika dia pergi ke kota itu kan untuk mendapatkan keberhasilan. Buat dia balik ke desa itu adalah report ya, laporannya. Wah, saya udah sukses nih. Saya udah sukses nih. Jadi ketika itu diambil, itu nggak bisa lagi. Raporan tahunannya diambil nih sama pemerintah. Dirampas gitu. Dirampas nih, mobil saya baru nih tahun ini nih gitu kan. Ajang untuk mementaskan keberhasilan perantau segala macam itu ada di situ. Terus biasanya hubungan keluarga, terus dan lain sebagainya Bang di situ. Jadi untuk mencabut itu dari kebiasaan masyarakat Indonesia itu susah. Apalagi sekarang 2021, kita sudah punya pengalaman di 2020. Saya nih sedang mengkaji isu big data mengenai COVID ya Bang. Itu turun drastis Bang. Dari Desember 2020 sampai sekarang turun terus. Orang udah bosen ngomongin COVID. Orang udah bosen ngomongin COVID. Sekarang saya data terbaru saya angkanya kurang tahu. Apa yang bicara tentang pelarangan mudik itu di Twitter, Facebook,
Itu jarang, nggak terlalu wah gitu loh ya. Jadi terserah aja lah gitu orang tuh, nggak terlalu menarik lagi untuk dibicarakan. Nah, itu dia Mbak. Jadi Sehingga kan, ya itu dia kan, artinya orang sudah nggak tertarik lagi nih iya, cara betul. COVID gitu ya. Tiba-tiba kan masuk tuh surat edaran yang lagi-lagi masih COVID yang menjadi justifikasi. Akhirnya kan publik yang sudah mulai jenuh dengan istilah COVID, melihat fenomena juga sebelum-sebelumnya banyak pertemuan apa semua, itu gimana tuh? Kita lihat aja angka kemacetan semalam kan tinggi banget Ya, kan. ya. Jadi saya sih pikir orang udah nggak lagi dikeluhkan tapi dipraktekkan. Kan cara adaptasi manusia tuh begitu kalau dalam sosiologi Ya, ya. ya, 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 ya. Dikeluhkan habis didiskusikan, lama-lama udahlah dipraktekkan saja. Nantilah kapan pulangnya terserah lah. Nggak Tapi peduli lagi ada istilah COVID gitu ya. iya, mudik itu pasti akan berkurang, pasti berkurang dibandingin sebelum ada COVID. Karena Ya. apalagi untuk PNS yang punya jabatan. Ya, makanya ini saya bilang ini sosiologi politik banget. COVID itu urusannya sosiologi politis banget. Bagi orang yang tidak punya pertaruhan apa-apa tentang COVID itu lebih santai sekarang. Karena apa? Sekarang ini kan pertaruhannya pejabat ya. Kalau COVID meledak kan dia kena. Ya. Polres gitu loh. Kalau COVID meledak di daerahnya kan dia kena. Jadi ada pertarungan politik ya di situ. Atau pejabat pulang tuh kalau ketemu, aduh pejabat gua kalau kena raja aku nggak enak gitu. Tanya lah bang, coba tanya teman abang yang pejabat disuruh mudik dia mikir dulu tuh, ntar lah nggak enak lah. Terus gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa kayak saya juga gitu, saya merasakan karena saya di Dewan Pendidikan segala macam. Saya bilang ke orang lain jangan mudik. Sekolah tetap muka di Kota Bogor ini masih dipikirkan ulang karena mengingat kasus, melihat dulu evaluasi mudik. Terus besok-besok saya ketahuan lagi mudik kan malu bang. Jadi ada kendali sosial kayak gitu tuh ada. Tapi bagi yang tidak punya kendali sosial saya pikir dia akan mencari peluang-peluang mudiknya kapan yang bisa dia lakukan. Dengan kelonggaran, jadi pada saat itu yang menjadi kendali satu-satunya hanya seberapa kuat pemerintah menerapkan aturannya. Karena kan sesuatu yang diterapkan dengan longgar berulang kali itu dianggap pola kan bang. Ya. Nah, tenang aja lah, gampang nih. Iya kan? Kan udah 2020 kita sampai detil saya apal tuh karena saya bikin artikel. Kebijakan mana aja yang simpang siur termasuk perhubungan segala macam saya analisis. Sekarang kan nggak banyak lagi orang tertarik dengan itu. Ya. Jadi kenapa perhubungan ya? Sampai kemudian orang tidak ini lagi. Apa karena melihat memang juga perilaku di pemerintahnya yang tidak terlalu serius, aktif membuat surat, tapi kemudian perilaku tidak bersesuaian dengan surat edaran itu atau gimana itu? Atau mungkin sudah waktu ya, sudah jenuh, ingat ya, begini. Benar bang. Jadi kalau misalnya berbagai faktor ya tergantung sudut pandang kita lihat. Kalau misalnya secara objektivitas aja lah, bukan saya sebagai ilmuwan di situ. Secara objektif aja jenuh kita pastinya. Jenuh ya bang. Ya, ya. Blunder, informasi udah banyak gitu loh, udah banyak bahasnya capek, udah jenuh gitu. Ya. Itu. Kedua, kemudian saya termasuk orang yang melihat dampaknya langsung, saya merasakan beberapa teman dekat saya meninggal karena COVID. Oh. Ya, jadi buat saya COVID itu real. Ya, ya, betul. Segitu aja. Ini saya contoh bukan orang lain, saya sendiri. Segitu aja. Ada batas jemu loh di rumah terus tuh. Saya termasuk orang introvert, Bang. Kalau secara psikologi itu akan bilang saya tuh orang introvert yang tidak perlu banyak keluar rumah. Jadi selama setahun setengah ini COVID saya belum pernah ke mall, saya tidak tersiksa sama sekali. Tapi apalagi orang jenis lain yang tanpa bergaul dia tersiksa, itu pasti akan jenuh sekali. Itu jenuh. Lihat pola kafe di Bogor lah bang. Di Bogor ini kalau jalan nih sore, dulu sepi banget. Terus sekarang nih kalau jalan sore diliatin itu ramai bang, biasa. Jadi bagaimana mau melarang mudik ketika mereka merasa ke pasar biasa, ngafe biasa, terus apa urusannya mau mudik? Nah itu dia. Jadi tadi saya ke pasar karena habis dari stasiun, ya. lewat pasar kan, ya. Masuk pasarnya ditutup sampai pagi katanya. Siangnya waktu saya lewat katanya udah dibuka. Tadi pagi waktu saya lewat pergi ke Depok ditutup. Pas di siangnya udah dibuka. Itu penuh banget. Pasar penuh banget. Penuh bang. Ini besok pasti masuk berita. Saya udah tahu nih. Soalnya saya pernah ngalamin tahun lalu tuh pas penuh banget kayak gitu saya lihat nih ke pasar.
kan suka jalanlah ke pasar Bu, kita lihat kemana-mana objek-objek apa, terus kita lihat, saya laporkan sama ketua, Pak Ketua nih penuh pasar, pasti masuk berita, masuk berita Bima Arya kena wali kota waktu itu, dan langsung beliau sidak karena beliau responsif sekali kan. Tapi kan segimana beliau bisa menahan orang pergi ke pasar? Jadi nggak bisa Bang. Jadi orang udah ditahan, terus dia ngerasa jenuh, dia balik lagi pola hidupnya sehari-hari. Dan meskipun orang yang melihat langsung korbannya di depan mata pun, nah COVID ini kan gambling ya, tidak pasti ya, tidak pasti bahwa dampaknya akan seberat itu. Banyak orangnya yang menganggap bahwa dia akan ngambil dampak yang aku nggak apa-apa kali gitu. Kalau seandainya dampaknya semuanya berat, maka jadi ada faktor dari COVID-nya sendiri. Kalau saya termasuk orang yang sangat hati-hati sebetulnya Bang, saya nggak pernah keluar nggak pakai masker dan protokol karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya belum, alhamdulillah belum kena, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya yang lain-lain, banyak sekali orang yang menganggap COVID ini. Abang kalau mau lihat ini, lihat deh Bang, komentar status Kementerian Kesehatan, status COVID. Lihat deh Bang, saya pernah tracing itu. Ada 30.000 komen, 70% diantaranya nggak percaya. Di dalam situs Kemenkes, curhat dia, ini kan jualan vaksin doang, ini terus saya tracingin kan, coba analisis, ada berapa persen yang nggak setuju? 70. Saya bilang nih kalau saya dapat trennya mahal Bu, ya udah cobain deh, terus kita kalau ada dananya kerjain, saya pengen lihat tracingnya naik turunnya gitu loh Bang. Berapa banyak dari komentar aja gitu. Ini sampel udah banyak nih, cobain satu kali aja, cobain lihat berapa persen. 70%. Yang setuju apa yang nggak setuju? Yang nggak setuju. Yang kasar banget berapa persen? 30-an. Dalam status Kemenkes nggak tahu. Bener-bener udah nggak ada takut-takutnya Bang. Jadi kalau ditanya lagi apakah mudik, ya gimana lagi? Di depan bukanya Kemenkes aja beliau bicara netizen tuh bisa bicara seperti itu. Ya sama. Jadi di channel kita ini kan ada 190.000 ya. Lebih viewernya, tapi yang menarik adalah malah lebih hampir 80% lah gitu ya, semua kemudian menyatakan yuk kita mudik lah gitu ya. Tapi ada catatan yang menarik memang, karena yang saya jelasin tadi itu tidak sinkronnya, jadi mereka melihat dari sisi perilaku juga gitu ya. Kumaha misalnya ada mereka begitu waktu 22 April sampai sekarang itu kan masih setelah pengetatan gitu ya, sampai terakhir kemarin lah, hari ini terakhir pengetatan itu. Tapi kan WNA dari India masuk, Chinese dari Cina masuk, gitu ya, dari Cina masuk. Nah, tapi yang terakhir lagi ini kan menarik tuh, dilarang mudik, ya. Tapi kan alasan untuk mendorong untuk ekonomi itu kan kemudian disuruh belanja, ya kan? Disuruh belanja ke mall. Nah itu kan akhirnya bisa kemudian menimbulkan persepsi lain. Karena kalau bicara belanja di mall itu kan kapital gitu kan. Betul. Lalu atau kemudian menyatakan oke, kita akan subsidi misalnya untuk belanja online gitu kan, untuk biaya supaya pengirimannya ada subsidi lah ke sana. Ya lagi-lagi juga kan lagi-lagi kapital. Kenapa tidak ke pasar langsung disubsidi? Misalnya sembako apa semua gitu ya. Itu kan menarik tuh. Dari awal juga memang begitu ya Bang. Kita kan sangat keras tuh diskusinya di awal ya. Ini kalau boleh saya bilang dari awal tuh saya termasuk pemerhati COVID, dan berapa artikel ya, awal-awal tuh ada 10-an artikel saya tentang COVID, jadi awal-awal COVID ya. Terus sehingga pola inkonsistensinya tertangkap sekali. Pola inkonsistensinya nggak tertangkap sekali, sehingga ya kayak tadi misalnya, dan tidak punya platform yang bisa kebaca oleh saintifik kayak saya untuk ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana sih gitu. Karena tadi misalnya kalau di awal saya diskusi keras dengan teman-teman, pada akhirnya kita menyimpulkan, dulu saya termasuk orang yang kenapa kita nggak di lockdown di awal habis gitu. Itu yang sangat mengecewakan kami gitu ya, karena sekarang kita kan yang harus tanggung dampak kelalaian di awal itu. Dan terlalu lama gitu kan. Jadi kita sebagai ilmuwan pun bergulir Bang, karena kita kan di COVID ini kan kita tidak bisa keluar dari kasus ini, kita bagian dari penderitanya kan, kita kan bisa melakukan proteksi. Terus kemudian waktu itu pernah ada teman saya yang menghitung bahwa pemerintah kita tuh nggak akan kuat, paling kuat sebulan ke 2 bulan.
Nah, saya bilang kalau misalnya memang sebulan atau 2 bulan hanya ditutup penerbangan internasional saja, masih bisa dong gitu. Ya. Paling enggak kita protek yang di dalam, di tracing baik-baik penerbangan internasional, tapi itu kan tidak dilakukan juga. Waktu itu kan isu Cina udah muncul kan, udah berapa banyak tuh warga Cina yang masuk waktu itu. Yang ke Sulawesi Tenggara itu 500-an tuh. Iya, di kalangan orang yang berpendidikan S1, S2, S3, mungkin dia masih mikir seinkonsistensi apapun pihak lain, keselamatan mah kita yang pilih. Tapi dampaknya di bawah gimana? Kenapa ada 70% kalangan masyarakat yang bisa dengan gagah berani komentar negatif di akunnya Kemenkes, di akunnya Ridwan Kamil, di akunnya Bima Arya. Saya pernah screenshot di statusnya Bima Arya, saya share di Facebook saya. Itu lucu banget. Di bawahnya, Pak Bima ini adalah salah satu pimpinan daerah yang pertama kali kena COVID kan? Ya, betul. Beliau sangat aktif kampanye COVID. Ada yang komentar, ngomong weh si ganunya Hawaii rasana COVID. Pak Bima tuh balasnya begini, saya menderita COVID, saya diisolasi di rumah sakit, saya diisolasi di rumah sakit selama 21 hari. Saya screenshot loh. Saya bilang seberani itu orang komentar. Ya, enggak apa-apa kalau sebenarnya keberaniannya itu kan berbasis data dan memang karena ini. Ya, artinya itu kan cerminan pendapat masyarakat. Betul. Masyarakat. Artinya ada sekelompok orang yang sangat-sangat terpengaruh oleh inkonsistensi berita yang didapat. Termasuk inkonsistensi itu hasil dari kebijakan pemerintah yang inkonsistensi. Ditambah dengan hoax, ditambah dengan dampak dari pemilu. Jangan dinafikan ya Bang ya, tetap aja dampak pemilu itu ada sampai sekarang. Apapun yang dilakukan presiden sekarang dikaitkan lagi kan, yang dulu gitu kan. Ditambah menghasilkan kelompok masyarakat yang sama sekali menganggap COVID itu tidak ada. Nah, dan itu tuh banyak. Itu banyak. Ada yang nganggap ada tapi masih lalai. Ada orang yang nganggap ada berbahaya tapi lupa. Lupa kan, seperti kita kadang-kadang lupa. Habis makan terus buka lupa gitu. Oh ya lupa gitu. Cepet-cepet lagi kalau ingat. Ada yang sama sekali menutup diri. Sampai sekarang masih ada orang yang full di rumah aja. Tapi itu jumlahnya makin menipis. Sisanya jadi itu Bang. Jadi dampaknya kata Abang tadi inkonsistensi pemerintah dan lain sebagainya itu dampaknya beragam. Kalau saya baca itu dari awal. Jadi ketika dibilangin Kemenkes akan mundur, terus kemudian bahwa kita akan herd immunity. Saya sayang aja kalau herd immunity ini tidak disadari ya, maksudnya tidak dirancang. Karena kalau dari bacaan saya dari awal emang bentuk kebijakannya herd immunity. Itu yang saya kritik keras di awal. Saya pikir itu udah dirancang, kalau itu ternyata kenyataannya tidak disadari kan, kok nggak nyadar sih? Pertanyaan saya itu. Dari awal kita, kalau menurut saya dengan begitu tindakannya itu herd immunity. Coba mudik 2020, apa coba? Bilang kita nggak boleh mudik. Saya orang Kuningan Bang, Abang orang Kuningan, orang Cirebon tahu semua namanya Lurah Gunjaya. Rajanya Pantura zaman itu. Itu masih bebas berkeliaran. Jadi saya waktu pernah habis mudik, pernah saya terpaksa pulang sekali naik bis dan itu nggak diulangi lagi karena ngeri banget Bang. Penjual tetap ada gitu segala macam, mengerikan nih. Bapak saya sakit lagi, pakai mobil takut ditangkap, akhirnya saya sendirian yang pulang. Saya bilang anak-anak nggak usah ikut, saya aja yang pulang. Saya naik bis, saya nyesel banget naik bis. Dan bis itu tetap ada dong Bang, 3 kali dalam sehari. Jadi larangan pulang itu buat apa? Bisa kok. Dari awal saya mikir apa nih urusannya? Nggak ada. Orang Kuningan jualan bubur kacang hijau, punya warung rokok tuh banyak di sini. Mereka setiap hari melayani pelanggan dan tiap 2 bulan sekali mereka pulang gantian warung. 2 bulan kemudian mereka tinggal di kampung. So COVID itu dari awal udah dibuka ke daerah. Nggak ada istilah COVID pernah ditutup tuh nggak ada Bang, nggak ada. Saya bisa bilang nggak ada. Jadi kalau saya sampai tanya, India itu beneran gelombang kedua nggak?
Karena saya pernah ke India dalam waktu agak lama, Bang. Saya pernah ke India 2 bulan. Full, saya tinggal di India, saya keliling 9 provinsi, bawa ransel doang, sendirian, Bang. Saya punya teman dokter. Saya bilang, namanya Nabamita. Saya bilang, Nabi, saya bilang, saya nggak percaya India itu gelombang kedua. Kenapa? India itu jauh lebih banyak penduduknya dari Indonesia. Ya. Jauh lebih, mohon maaf. Nah, mereka 1,3 M. 5 kali lipat Indonesia. Lebih, mohon maaf, jorok. Lebih jorok, lebih banyak artinya mereka lebih banyak bersinggungan satu sama lain, lebih jorok artinya mereka lebih susah disuruh cuci tangan. Kok bisa mereka pernah menurun? Ya. Menurut saya mereka tidak menurun, tapi naik, tapi tidak diberitakan. Jadi ini bukan gelombang kedua, ini gelombang pertama yang tertunda. Tetap gelombang kedua dari pemberitaan. Naik, tapi dianggap nggak ada gitu loh. Sekarang boom gitu loh. Dia bilang saya udah 2 kali kena COVID. Dia dokter militer. Jadi informasinya cukup valid dia. Dia terus dia bisa dibilang pertama pertanyaan kamu apa? Saya bilang pertanyaan saya benar nggak di India sekarang orang sampai dibakar di jalan? Benar, dia jawab. Benar. Itu bukan hanya berita. Benar dia bilang. Benar nggak di rumah sakit sampai bisa nggak ketampung? Benar. Terus saya tanya, pernah nggak India itu turun? Dia bilang bukan turun mungkin, tetapi mungkin tracingnya kurang. Jadi yang parah itu sekarang, karena kemarin-kemarin itu pernah mereka nganggap itu nggak sakit, ya sama kayak Indonesia lah ya, kalau belum ngapa-ngapa belum masuk rumah sakit gitu. Gitu. Jadi seperti dugaan saya India ini bukan gelombang kedua, tetapi gelombang 1 yang tertunda. Saya khawatir Indonesia kayak gitu, Bang. Gitu ya. Nah, saya khawatirnya adalah karena pola. Itu dia, Mbak, kan ya, karena kita ada pelajarannya. Kita ada pelajaran, misalnya kita sudah setahun lebih nih, gitu ya. Sudah setahun lebih, lalu kemudian ada India, gitu ya. Katakanlah Cina sekarang agak turun, gitu ya. Italia juga turun, gitu. Nah, tapi kan tadi kita bicara kebijakan nih. Apa sih pemerintah bagaimana mendesain kebijakan yang betul-betul tidak lagi gagap seperti kemarin-kemarin lah. Supaya masyarakat itu lihat bahwa keseriusannya itu betul-betul bisa diteladani gitu loh. Jadi bukan karena serius, oke, kita close sekarang mudik, tapi kumaha kan ada yang data gitu. Atau misalnya dulu ya, kalau kita bicara tahun 2020 tuh, dibatasi perjalanan gitu ya, ada surat izin macam-macam. Tapi kan para pejabat tuh bolak-balik, ada reses, ada studi banding, ada ini kan. Jadi ini kan soal perilaku keteladanan lah dari pejabatnya. Nah, tapi terlepas itu kan kasus ya. Ada enggak yang misalnya kira-kira COVID ini kan kita belum tahu lah kapan akan berakhir gitu ya. Kita belum tahu gitu. Jadi nah pembelajaran itu gimana sih supaya kemudian ada satu kebijakan yang lebih ini adaptif lah. Ada kebijakan benar-benar bisa diteladani gitu. Diimplementasikan. Sebenarnya kalau mau basic banget ya Bang, kalau saya pribadi kalau pertama di pemerintah dulu ya. Walaupun itu tidak terlalu bagus, tapi COVID menjadi sarana politik, sosial politik itu masih terus harus dilanjutkan. Karena kalau enggak, dia ya itu kendali di antara pemerintah. Sekarang ini kan kalau ada kerumunan, lolos, Kapolres itu bisa dicopot kan. Dan itu bisa dicopot. Ya itu yang sebetulnya hal yang seperti itu yang seharusnya agak ngeri ya dengernya, cuma ya ternyata kita masih main begitu ya. Ternyata gitu, yang efektifnya begitu. Terus misalnya gitu, Kota Bogor sampai melonjak status dari orange ke merah misalnya gitu, itu kan disorot gitu, seolah sebagai wali kota itu dia kurang sigap atau apa, itu jadi status daerah itu sekarang jadi indikator keberhasilan pemerintah. Itu menurut saya itu hal yang udah lumayan. Karena apa? Karena kalau kita bicara yang ideal agak susah. Kalau kita bicara yang ideal kan harus ada target ya. Ya. Ada target ya. Kita mau selesai ini apa sih? Kalau dibilang nggak ada yang selesai, buktinya Cina selesai wow. Buktinya Cina selesai kok dia. Maksudnya ada kok negara yang bisa selesai, kok kita nggak bisa. Kasarnya gitu kan ya. Kalau negara lain semua pertumbuhan ekonominya masih minus, Cina udah positif.
dan tidak berdasarkan tourism, tapi masih berdasarkan industri. Nah, gitu kan jadinya. Jadi dia bisa. Kenapa kalau dia bisa, kenapa harus dibanding kemana-mana yang nggak jelas ya? Lihat aja langkah-langkah dia, lakukan seperti yang dia lakukan. Memang mungkin ada yang setahun yang akan dikorbanin, tapi kedepannya jelas. Ya. Saya pernah wawancara dengan Gobel. Ya, ini disebutin jadinya. Ya. Ini ditanya nih, Pak, apa sih yang Bapak harapkan dari seorang bisnismen terhadap pemerintah? Dia bilang kita nggak minta bantuan, kita nggak minta dana. Kita cuma minta pemerintah ini kalau bikin kebijakan bisa dipegang oleh kita. Jadi kita bisa ramalkan setahun ke depan tuh kebijakannya apa. Sekarang ini terlalu banyak berubah. Sementara kebijakan yang terlalu banyak berubah buat kami ini buruk. Karena kami susah memperhitungkannya. Di situ saya berpegang, untuk bisnismen. Kalau untuk akademisi cuma melihat pola, tapi untuk bisnismen memegang pola kebijakan yang jelas. Jadi si pemerintah bilang COVID ini kita akan hadapi selama 3 tahun begini. Tourism itu akan kita buka segini. Kalau berharap seperti itu kan kayaknya agak susah ya Bang. Harapan saya sih seperti itu. Mudik ini kan jangan sampai kayak taraweh, baru mau taraweh tiba-tiba surat edaran keluar. Sekarang masyarakat tetap sekarang banyak itikaf di mana-mana kok. Ya. Itikaf masih banyak di mana-mana walaupun dilarang. Toh juga ya gitulah. Akhirnya mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita melihat apa yang ke depan, bahwa 3 tahun ke depan kita akan bebas dari COVID, ya kita akan senang mengikutinya. Tapi kalau nggak jelas kan susah. Ya. Apalagi ya tadi ditambahin inkonsistensi tadi. Jadi saya sih berpikir apa yang dilakukan pemerintah sekarang, mungkin saya mohon maaf ya kepada kalangan pemerintah yang saya kenal. Jadi saya memandang bapak-bapak dan ibu-ibu tuh melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya hanya menahan supaya tidak terlalu cepat. Dan itu bukan artinya tidak berguna ya, Bang. Karena kan bagaimana menjaga kapasitas medis itu supaya seimbang dengan COVID ini kan menjadi bahaya secara politik, ekonomi, dan sosial ketika meledak seperti di India. Ya. Karena medis tidak bisa menampung. Nah, kalau saya sih sebagai warga negara biasa yang punya pengetahuan dan akal pikiran dan punya tanggung jawab terhadap anak-anak, kalau saya meninggal anak-anak saya masih apa ya? Suami saya kawin lagi ntar gitu. Karena saya punya tanggung jawab, maka saya lebih baik tidak mudik. Saya tidak mau orang tua saya ada apa-apa dengan orang tua saya karena saya. Kalau saya ada apa-apa, anak saya gimana, tanggung jawab balik ke sendiri. Sebagai sosiolog tuh jarang banget ngasih saran balik ke diri masing-masing, jarang banget. Tapi kendali yang ada di Indonesia ini adalah di situ. Karena AKB itu sekarang bukan adaptasi kebiasaan baru. Terima saja sebagai jalan hidup. Pakai masker kemana-mana, nggak cipika-cipiki. Ya kalau bete keluarlah bergaul daripada gila ya Bang. Ya. Olahraga aja, jaga jarak tetap, nggak usah terlalu ditantangin karena kita nggak pernah tahu apakah kita termasuk orang tahan dan tidak tahan. Teman saya atlet Bang, sampai sekarang tidak bisa mencium. Setelah 6 bulan COVID, tidak bisa menciumnya abadi sampai sekarang. Padahal dia atlet gitu ya? Atlet, dan dia general check up tiap tahun. Wow. Yang dia kena saraf belakangnya apa saraf apanya, dia nggak bisa mencium sampai sekarang. Kalau orang cuma lagi COVID doang, dia sampai sekarang. Jadi dampak COVID itu bisa beragam banget yang kita nggak tahu. Nggak tahu kita apa. Jadi tolong bertanggung jawab pada diri sendiri. Bagi pemerintah, buat saya sih ya silakan aja dilanjutkan kebijakan-kebijakannya yang agak kurang efektif itu. Paling nggak ada ditahan untuk suasana pandeminya berasa. Kalau dilepaskan terlalu blos banget gitu. Dan saya sih berharap fenomena di Indonesia ini, fenomena di India tidak terjadi di Indonesia karena yang saya lihat di Indonesia sebetulnya polanya sama. India itu meledak karena memang orangnya banyak banget Bang. 2011 saya ke sana, penduduknya 1,3 M. Abang pengen tahu rasa shocknya lihat orang banyak itu jam pulang kerja jam 4 ya. Abang tungguin depan stasiun besar. Saya itu waktu itu di Kolkata ya. Kolkata itu negara paling miskin tempat. Saya tunggu di depan stasiunnya, katanya akan mengejutkan. Saya tunggu dulu nih, mengejutkan apa nih? Saya terkejut nggak ya? Saya tungguin.
Tiba-tiba pas kereta pulang, itu orang keluar dari stasiun banyak banget. Sampai bener ya, terkejut. Saya belum pernah ngeliat orang sebanyak itu keluar dari satu tempat. Mungkin sama dengan show ya di GBK, terus keluar sekaligus. Selesai langsung. Nah, gitu. Jadi saya ngeliat, wow, ini tiap sore mereka begitu. Makanya saya heran kalau India tuh baru meledak. Ini adalah disebut ledakan kedua tuh, buat saya heran. Ya mungkin karena kapasitasnya baru overload sekarang. Ya. Sehingga menurut saya sih, saya berharap aja Indonesia nggak kayak gitu. Ekstrimnya saya udah bersiap kalau anak saya kena, saya jangan kena lah. Jadi kalau tiap kali dia mau keluar pakai masker segala macam, walaupun saya selalu berpikir pasti dia enggak. Kalau di luar dia buka. Nah pasti itu udah jelas itu pasti dia enggak. Jadi kalau kita suruh dia di rumah terus gimana? Ya. Polanya kan begitu Bang, menurut saya. Lama-lama orang akan jalan-jalan, teman-teman saya udah mulai pada ke Turki, Eropa belum buka sih. Ya kan, akhirnya kan kalau penjelasannya tadi Mbak ini kan menarik ya. Jadi akhirnya kan lebih banyak masuk kesadaran pribadi individu. Gitu. Ya kalau kelas-kelas menengah ilmu yang berpendidikan mungkin itu bisa. Bisa edukasi macam-macam gitu ya. Tapi kan publik kita ini jauh di bawah, ini kan banyak sekali gitu ya. Yang tentu bukan hanya mahasiswa S1 saya juga cuma 20% kok yang percaya sama COVID itu berbahaya. Mahasiswa S1. Saya punya 4 kelas, satu kelasnya ada yang 60, ada yang saya punya 8 kelas, 10 kelas. Ada yang 60, ada yang 40. Saya cobain tuh. Siapa yang percaya, mana yang percaya. Cuma 20% yang percaya. Itu gimana itu? Solusinya gimana itu? Kira-kira? Solusinya. Ya berharap COVID seperti flu aja lah Bang. Bahwa suatu hari nanti akan biasa ya. Ya, gitu. Karena kalau melihat begini jadi hopeless. Hopeless itu artinya, saya sih berharap pemerintah tetap mengetatkan. Saya sih selalu bilang sama mereka jangan sampai kebebasan mereka itu mengorbankan hal-hal yang penting. Misalnya sekolah tatap muka itu sampai sekarang nggak bisa dibuka karena selalu statusnya orange Kota Bogor itu. Ya. Kan mengorbankan sesuatu yang penting daripada yang kurang penting seperti nongkrong. Abang bilang tuh mudik dibandingkan dengan kedatangan penduduk luar negeri, sama aja kan? Ya. Pulang kampung ketemu dengan penduduk kampung sama ngafe atau ke pasar itu sama. Ini yang jarang dipahami mas statusnya loh sama pemerintah Indonesia itu. Jadi saya waktu 2019 2020 April terus saya ke Eropa, bawa ibu bapak saya. Karena janji saya, mama bapak kalau mau ke Eropa ikut, yuk. Waktu itu kan ternyata COVID. Ya. Terus ketika saya mau pergi apa enggak? Kalau kita ke Italia ke Roma, yang kenanya itu kotanya apa namanya waktu itu pertama kali kena di Italia kotanya namanya apa gitu. Ya gini aja deh mah, Depok kena, kita di Bogor, saya di Bogor, anggap aja ya itu satu di Roma, satu di mana, sama aja dengan Depok dan Bogor, bener nggak? Ya. Ya. Pas tuh. Iya. Terus saya bilang, ini karena kita harusnya pergi Mei, kemungkinan besar kita yang ditolak. Kenapa kata ibu saya, kita tunggu sampai situ supaya uang kita balik. Kenapa? Ya karena sekarang kita sama seperti orang Cina yang dulu kita larang datang ke sini karena di sana banyak COVID. Ya. Saya bilang tunggu dari Maret, Mei itu Bogor pasti udah banyak, saya bilang gitu. Bener Bang, uang saya balik. Bacaan saya bener. Kalau orang lain yang ngajuin mundur duluan, nggak mau, jadi bukan karena larangan terbang ya. Jadi mundur duluan tuh uangnya nggak balik. Saya tungguin larangan terbang, akhirnya orang Indonesia dilarang terbang kemanapun pada waktu itu. Ya sekarang sama aja Bang, antara orang Bogor boleh ke Jakarta sama orang Bogor nggak boleh ke Kuningan, itu apa urusannya? Sama aja. Kenapa dia boleh ke Jakarta tapi tidak boleh ke Kuningan? Itu di mana logikanya kalau menurut saya coba? Ya. Nah makanya memang sebenarnya kecuali karena Kuningannya wilayah hijau. Apa namanya Bogornya itu wilayah ini. Karena masyarakat Indonesia susah dan banyak, maka dipukul rata, tidak boleh mudik. Itu aja sih Bang. Soalnya kalau misalnya ceritanya nggak boleh ada peralihan penduduk, itu udah nggak masuk logikanya, karena aliran penduduk udah terjadi. Ya. Padahal kan filosofinya sebenarnya kan memastikan bagaimana antar satu orang dan orang lain itu kan tidak
tidak potensial membawa virus kan. Nah, Itu. jadi ini makanya harusnya adalah di proses interaksinya yang harus diatur. Itu persis. Jadi kita nggak masuk ke dalam intinya. Di situ sebetulnya saya lagi nulis artikel. Gimana sih pemerintah Indonesia ketika menangani kasus yang real kayak COVID, mampu nggak? Ya. Kita biasa hidup dengan program kita banyak kan slogan. Ya. 5M. Sekarang ini kan kita nggak aturannya nggak slogan. 5M tuh beneran nggak dia pakai maskernya? Beneran nggak dia jaga jaraknya? Kan enggak. Nah, ukurannya sekarang jarang kan pemerintah kita tuh, padahal dalam, kita tadi bicara tentang PPRG ya, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, dari 2019, dari 2017 bahkan, pemerintah kita sudah evaluasinya berbasis kinerja. Programnya harus diukur berdasarkan outcome. Outcome itu adalah bukan terlaksananya kegiatan, tetapi apa keluarannya. COVID ini keluarannya adalah seberapa banyak atau seberapa hijau wilayahnya, seberapa berkurangnya, seberapa tidak banyaknya orang yang kena COVID. Bisa nggak mereka diukur dengan itu? Kan susah. Coba Abang lihat aja penanganan COVID apa. Seremonial peluncuran Genos, seremonialnya di hotel, ngundang orang, ngapain? Genosnya simpan di stasiun, ya kan, saya tadi ke stasiun kapan, saya mau lihat Genos, saya pengen lihat. Enggak tuh, nggak dites. Saya berharap kan, kalau cuma bayar 20.000, mau bayar aja lah gitu. Enggak juga. Kan, jadi kita biasa dengan kebijakan yang seremonial. Ketika ukurannya kenapa enggak, susah. Makanya kita berharap aja lah imun Indonesia tuh memang tinggi ya. Jadi nggak akhirnya ujung-ujungnya jadi politik sosial politik banget. Sebanyak apa dia tidak meledak, sebanyak apa dia tidak meningkat, sebanyak apa dia tidak menekan secara isu, maka dia masih aman. Bukan seberapa realnya yang meninggalnya berapa, Bang, gitu. Ya, makasih, ini luar biasa ya diskusi kita ya. Saya kira memang ini menarik tadi. Kalau saya mencatat betul gitu ya, apa poin-poin yang kita coba ini. Satu, misalnya ternyata dari berbagai kebijakan, ini hanya baru bisa mengerem gitu ya, supaya lajunya tidak kencang gitu, paling tidak ini gitu ya. Tidak kencang banget gitulah. Jadi, nah yang kedua soal, saya tidak menyebut pemerintah memang kita gagap gitu ya, tapi paling tidak dari berbagai kebijakannya memang adalah tidak sinkron dan dari sisi keteladanan juga gitu ya. Untuk kita terjebak dengan beberapa pemerintah daerah ada yang nggak paham loh COVID itu menyebarnya gimana. Coba deh, ada beberapa video-video lucu yang beredar. Coba, saya nggak berani sebutin ya di mana-mananya. Coba ada pemerintah daerah yang kepala pemerintahnya ketemu masih salaman, cipika-cipiki, pelukan. Berarti mereka nggak sadar loh 5M itu apa. Cerita. Jadi biasa dianya juga nggak tahu. Kadang juga gini lucu tuh. Jadi nanti mau foto selfie baru cari masker gitu loh. Iya, oh itu lebih lagi. Gitu kan. Jadi, nah, tapi kan apapun itu, ini adalah fakta yang dipertontonkan oleh pejabat sebagai patron gitu ya, kepada publik, kepada masyarakatnya. Sementara masyarakat itu, terutama yang tidak seperti kita masih bisa ada banyak referensi gitu loh. Salah satunya referensi bagi publik, masyarakat biasa adalah pejabatnya kan, pemerintahnya. Nah, kalau pemerintahnya tadi nanti mau foto baru cari masker, ya kumaha gitu loh. Nah, ini saya kira memang tantangan kita yang luar biasa yang harus kita ini gitu ya, untuk kedepannya. Karena yang lain juga saya kira tadi catatan, sore nanti diklarifikasi ya, catatan yang menarik juga adalah yang saya lihat bahwa, tadi saya tangkap, kenapa publik kemudian jenuh gitu ya untuk bicara COVID. Selain karena memang waktu, kedua, ini kan tidak ada jaminan nih. Sampai kapan sebenarnya harus akan begini gitu ya? Sampai kapan dia akan berakhir? Sampai kapan akan berakhir gitu. Ini yang membuat mereka ya sudahlah. Andai saja gitu ya, pemerintah kita lockdown sekarang, kita 6 bulan nggak masalah, tapi ada kepastian bahwa bulan ke-7, bulan ke-8 itu sudah selesai. Jadi istilahnya cadangan kita tersedia lah gitu. Nah, meskipun kalau kita bicara di Undang-Undang Nomor 6 2018 Undang-Undang karantina kesehatan itu kan jelas kewenangannya pemerintah daerah kan, pemerintah gitu ya,
pemerintah itu kan pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Itu kan menjamin seluruh kebutuhan publik, kebutuhan masyarakatnya, termasuk ternak gitu loh. Aku bilang sama teman-teman sini, Ya kita kalau di lockdown begitu. pelihara burung apa semua, lumayan lah kan sebenarnya. Tapi kan karena COVID ini, waduh. Jadi gini, kalau saya sih tadi saya bilang lagi Bang bahwa agak-agak jarang sekali saya sebagai sosiolog untuk menyampaikan kembali kepada diri masing-masing, jarang banget ya. Ya. Karena sosiolog percaya bahwa segala masalah itu struktural. Tetapi kalau kita di masalah COVID ini real saja sebagai orang yang juga di dalamnya sebagai orang yang menderita karena COVID ini, saya sih menyarankan pada rekan-rekan semua untuk clear memandang COVID ini tidak menjadi bagian, walaupun kendali untuk pemerintah, kita lihat dari dua masalah. Untuk pemerintah, kendali sosial politik itu saya anggap sebagai suatu kendali yang masih sekarang masih berguna. Tetapi kalau untuk masyarakatnya, menurut saya mulailah mencari informasi tentang COVID ini dengan benar-benar objektif. Kendali lo di tangan teman-teman semua loh. Jadi silahkan dicari informasinya sebanyak-banyaknya dan jauhkan diri teman-teman dari semua isu sosial politik yang tidak terlalu berguna sebetulnya untuk keselamatan hidup kita. Amin, amin. Jadi kan ada isu COVID ini selagi masih ada anggarannya maka masih ada. Kalau tidak ada anggarannya tidak ada. Ya itu saya melepaskan diri dari baju NGO dan akademisinya dulu sebentar Bang, karena itu urusan saya dalam pekerjaan saya. Urusan saya sebagai manusia kepada manusia lain, lepaskan dulu itu, jaga dirimu, jaga anak-anakmu, jaga keluargamu. Karena kita nih taruhannya udah lain lagi. Apa mungkin pernah ngerasain yang namanya ngebelain petani kayak apa tahu kita demo, tapi yang dibela kan orang lain Bang. Iya. Iya kan? Yang dibela itu di tataran idealisme. Kalau COVID itu bicara tentang virus, dia nggak milih siapa yang kena. Tolong. Ya itu menurut saya segitu. Kalau udah bagian itu balik ke diri sendiri, jangan dipusingkan dengan masalah yang lain-lain. Tetap jadi masyarakat yang aktif yang mengontrol tindakan pemerintah supaya pemerintah juga tahu yang dilawan sama dia adalah orang-orang yang berpikir, yang bisa mengevaluasi tindakan-tindakan beliau. Sehingga tadi seperti Abang sampaikan mudik nggak boleh tapi kok asing boleh masuk, itu juga terus-terusan menjadi disuarakan supaya menjadi balancing ya buat pemerintah sehingga dia mendapatkan counter power yang cukup relevan ya, seimbang gitu. Ya. Kalau isunya selalu hoax gitu nggak level ya, maksudnya kalau teman-teman masyarakat itu isunya masih selalu di tataran isu-isu yang ini mah konspirasi lah, ini mah ininya apa, itu menurut saya sih bukan counter info yang cukup kuat untuk pemerintah. Kasih info yang benar-benar menunjukkan bahwa kita ngerti. Terima kasih Mbak atas kesediaannya Mbak Tina berbagi ide gagasan di channel kita ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat sama saudara-saudara kita semua. Sekiranya yang menjadi penting memang adalah yang kita jaga adalah diri kita termasuk gitu ya, diri orang lain. Meskipun ya, tentu filosofi negara itu penting. Karena bagaimanapun juga negara itu hadir kan melindungi warga negara gitu ya. Jadi utamakanlah keselamatan warga negaramu sendiri gitu ya. Itu saya kira poin yang penting untuk kita ini. Sekali lagi, makasih.